Pembelajaran agama kelas 11 semester 2. Topik orang yang mengasihi hidup. Tujuan memahami mengasihi hidup. Harapan memiliki pendirian mengasihi hidup sendiri. Hai, selamat berjumpa lewat video tayangan dari Bapak. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, mari kita berdoa sebelum mulai belajar. Izinkan Bapak memimpin doa dengan cara maitreya. Berdoa mulai. Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Kasih, berkatilah semua makhluk, bimbing dan sertailah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami peroleh dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua, guru, dan bangsa kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa selesai. Nah, silahkan anak-anakku yang hebat dan kreatif, ikuti tayangan video singkat dari Bapak dari awal hingga akhir. Terima kasih. Bab 4, orang yang mengasihi hidup. Kita semua adalah mengasihi hidup. Kita bahkan sangat menghargai dan melindungi hidup kita. Namun benarkah pada kenyataan justru sebaliknya, kita tidak mengasihi dan menghargai hidup ini? Kita jalani hidup ini dengan jiwa selaksa beban dan sejuta belenggu di batin. Setiap hari hati kita dipenuhi kegelisahan, kekesalan, kejenuhan, dan emosi negatif lainnya. Orang yang mengasihi hidup akan menjalani hidup dengan bahagia, gembira, dan bersukacita. Walaupun hidup susah, miskin, dan banyak rintangan, hati tetap bahagia, tenang, dan damai. Demikian orang yang menghayati makna dan kemuliaan hidup. Membiarkan hidup bahagia dan gembira. Hanya orang yang mau membiarkan hidup bahagia dan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Benarkah kita tidak membiarkan hidup kita bahagia? Pada kenyataannya, tanpa kita sadari memang benar tidak membiarkan hidup kita bahagia. Kita harus mengekang, menghambat hati kita untuk bahagia. Selanjutnya, kita tidak pernah benar-benar membiarkan hati kita bebas leluasa tanpa beban, wajar alami tanpa paksaan, kehendak, mengalir apa adanya dengan lugas dan polos tanpa dibuat-buat. Kita membuat begitu banyak syarat yang harus dipenuhi dan banyak target yang harus dicapai untuk bisa berbahagia. Misalnya, kita harus kaya, punya jabatan tinggi, kuasa yang besar, popularitas yang tinggi, baru kita bisa bahagia. Jika gaji tak besar, karyawan tidak patuh, anak tidak juara satu sekolah, istri tidak cantik, suami tidak hebat,
pekerjaan tidak menyenangkan, usaha kurang lancar, maka pikiran kita langsung memvonis hidup tidak akan bahagia dan tidak akan pernah bisa bahagia. Tanpa kita sadari, kita telah mengkerangkeng dan melarang diri kita untuk bahagia. Begitulah mindset kita selama ini. Selanjutnya, respon hati yang murni dan spontan. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidak rumit. Kitalah yang merumitkannya. Kita merumitkan hati dan pikiran sehingga kebahagiaan menjadi rumit dan sulit. Kebahagiaan adalah respon hati yang langsung, lugas, dan wajar alami. Respon langsung adalah respon hati tanpa diwarnai seludang khayalan dan kemelekatan, tanpa dihalangi tembok ego, harga diri, dan gengsi. Yang dimaksud dengan lugas adalah murni dan polos, tidak rumit, tidak diembel-embeli atau dipolarisasi oleh konsep kaya miskin, mulia hina, suka duka, pintar bodoh, menang kalah, dan sebagainya. Tidak usah mencari, tidak usah menunggu. Kebahagiaan tidak ada di luar. Tidak perlu mencari kesana kemari atau kemanapun. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan, jabatan, dan nama besar. Kebahagiaan tidak ada sangkut pautnya dengan kesenangan dan kenikmatan pemuasan nafsu indera. Tidak usah mencari, tidak usah menunggu. Sesungguhnya kebahagiaan ada di dalam diri sendiri. Selanjutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Kita semua pasti mengasihi hidup, namun pada kenyataannya tidak demikian. Jelaskan justru sebaliknya. 2. Tuliskan yang dimaksud lugas. 3. Jelaskan secara singkat yang dimaksud tidak usah mencari, tidak usah menunggu. Terima kasih atas perhatiannya dalam video singkat hari ini. Hai anak-anakku yang hebat dan kreatif, bagaimana tayangan video dari Bapak, yaitu dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa. Izinkan Bapak memimpin doa dengan cara maitra. Berdoa mulai. Tuhan yang Maha Esa, Buddha Maitra yang Maha Kasih, berkatilah agar ilmu yang kami terima hari ini dapat diamalkan. Jagalah hati kami agar kami tidak melupakannya. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Lindungi orang tua, bapak, ibu, guru kami, agar kami dapat berkumpul bersama lagi. Terima kasih Lamo, terima kasih Buddha Maitra. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa selesai. Anakku yang hebat dan kreatif, semoga tidak bosan-bosan menerima pembelajaran video singkat dari Bapak. Tetap semangat. Cayo.